Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ido Diki Ferdiansyah dari jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang kebijakan perpajakan untuk tugas akhir mata kuliah Ekonomi Publik. Yang pertama yaitu pengertian pajak. Pajak adalah iuran atau pungutan biaya yang harus wajib dibayar oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Uang pajak tersebut akan dipakai dalam kepentingan pemerintah dan kesejahteraan kepada masyarakat umum. Sedangkan menurut pendapat dari Anderson Herschel M., pajak ialah pemberian sumber dari bagian swasta ke bagian pemerintah dan bukan suatu dampak dari pengingkaran, namun sebuah tanggung jawab menurut undang-undang yang berlangsung tanpa terdapat kompensasi dan dilakukan untuk memudahkan pemerintah melaksanakan tugasnya. Fungsi pajak. Fungsi pajak bagi negara diantaranya yaitu yang pertama, fungsi anggaran atau budget. Pajak ini merupakan sumber penerimaan negara paling besar yang dikumpulkan dari para wajib pajak. Pendapatan dari pajak ini kemudian nantinya akan digunakan dalam membiayai seluruh pengeluaran pemerintah serta juga membiayai pembangunan nasional. Dengan begitu, maka fungsi pajak ini ialah sebagai sumber pendapatan negara dengan tujuan untuk dapat menyeimbangkan antara pemasukan negara serta juga pengeluaran negara. Yang kedua yaitu fungsi mengatur atau regulasi. Pajak tersebut dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatur serta juga melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan juga sosial. Contohnya ialah menaikkan harga bea masuk dari luar negeri guna melindungi produksi dalam negeri. Yang ketiga yaitu fungsi pemerataan atau redistribusi. Pajak tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen untuk dapat menyeimbangkan pembagian antara pendapatan dan kesejahteraan serta juga kebahagiaan masyarakat. Dalam hal tersebut, pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dengan secara merata, sehingga tercipta berbagai lapangan pekerjaan yang baru dengan secara nasional. Yang terakhir yaitu fungsi stabilitas. Pajak ini juga memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas perekonomian pada suatu negara. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pajak tersebut dapat digunakan untuk dapat mengendalikan laju inflasi yang ini dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara memungut serta menggunakan pajak dengan cara efektif serta efisien. Jenis pajak. Jenis pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang diberlakukan itu dengan secara berkala kepada wajib pajak sesuai dengan surat ketetapan pajak dari kantor pajak. Pada surat ketetapan itu dijelaskan juga mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Contohnya seperti pajak penghasilan, pajak bumi, serta bangunan atau PBB. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Pajak yang diberlakukan kepada wajib pajak pada saat melakukan tindakan tertentu atau juga peristiwa khusus. Maksudnya jenis pajak ini tidak dipungut dengan secara berkala, tapi hanya di saat hal tertentu saja. Contohnya seperti pajak barang mewah, diberlakukan pada saat wajib pajak menjual barang mewah. Subjek pajak. Subjek pajak dalam negeri terbagi menjadi tiga yaitu orang pribadi, merupakan perseorangan yang tinggal atau tidak tinggal di Indonesia baik itu WNI atau WNA tetapi memiliki penghasilan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di Indonesia. Kedua yaitu badan. Badan merupakan sebuah badan yang berdiri dan berkembang di Indonesia kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersil dan badan yang pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD. Yang ketiga yaitu warisan. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan adalah harta warisan dari pewaris harus dibayarkan terlebih dahulu oleh waris sebelum mereka membagi-baginya. Kewajiban pajak bagi ahli waris dimulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. Sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama yaitu self-assessment system, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau melalui sistem administrasi online. Self-assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya ialah
jenis pajak PPN dan PPH. Yang kedua yaitu Official Assessment System, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak, official assessment wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan pajak bumi bangunan atau PBB atau jenis pajak daerah lainnya. Yang terakhir yaitu withholding system. Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Kebijakan pajak di Indonesia saat ini. Pada saat kondisi pandemi saat ini, pemerintah melakukan kebijakan perpajakan yang difokuskan pada 6 aspek, yaitu yang pertama, memberikan insentif fiskal yang lebih tepat dan terukur. Yang kedua, melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Yang ketiga, menyempurnakan peraturan perpajakan. Yang keempat, memberikan insentif untuk vokasi dan litbang dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan. Yang kelima, mengoptimalisasikan penerimaan perpajakan melalui perluasan basis pajak, melalui peningkatan kepatuhan sukarela, pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan, serta reformasi organisasi, SDM, IT, dan basis dalam proses bisnis dan regulasi. Mengembangkan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital dan melakukan ekstensifikasi barang kena cukai. Dalam hal ini, otoritas fiskal berencana untuk mengenakan cukai pada kantong pasti tahun ini. Contoh kasus perpajakan di Indonesia. Pemerintah berencana untuk memasang tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada produk sembako. Hal tersebut tertuang dalam revisi draft rancangan Undang-Undang RUU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Hukum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Sembako yang dikenakan pajak meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Kenaikan PPN menjadi 12% yang dilakukan pemerintah disinyalir sejalan dengan tren global di mana PPN menjadi salah satu struktur pajak yang makin diandalkan. Penerimaan pajak pada tahun 2021. Penerimaan pajak pada tahun 2021 sebesar Rp1.444,5 triliun, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp1.481,9 triliun. Jumlah penerimaan pajak pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,5% dari tahun sebelumnya. Rincian penerimaan pajak pada tahun 2021 diantaranya yaitu yang pertama, PPh migas naik sebesar Rp4,6 triliun, yang kedua, PPh non-migas turun sebesar Rp20,7 triliun, yang ketiga, PPh turun Rp27,5 triliun, yang keempat, pajak lainnya naik Rp1,5 triliun. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu merujuk pada sebuah kebijakan ekonomi dibuat oleh sebuah pemerintah untuk dapat mengarahkan pada ekonomi suatu negara yang melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional. Sedangkan menurut Ahmad, kebijakan fiskal merupakan kebijakan dalam ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik. Kebijakan fiskal di Indonesia tahun 2021. Tema utama pada prioritas kebijakan fiskal tahun 2021 adalah percepatan program pemulihan ekonomi nasional dan melanjutkan reformasi struktural. Prioritas kebijakan fiskal yang pertama adalah melanjutkan dan mempercepat program pemulihan ekonomi nasional, langkah-langkah di bidang kesehatan tentang penanggulangan wabah COVID-19 supaya bisa dikendalikan menjadi hal yang sangat penting dalam pemulihan ekonomi. Yang kedua yaitu melakukan penguatan reformasi struktural. Reformasi struktural akan dilakukan dengan cara terus melanjutkan program perbaikan iklim investasi dan daya saing ekonomi menjadi
serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas melalui kebijakan pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga yaitu program ini mencakup reformasi pada sektor penerimaan negara, baik itu pada sisi perpajakan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, maupun pada kebijakan transfer fiskal. Kemudian peningkatan kualitas belanja negara dan peningkatan kesinambungan fiskal jangka panjang juga menjadi bagian dari reformasi penganggaran. Yang keempat yaitu program percepatan pembangunan nasional. Hal ini diterjemahkan ke dalam percepatan prioritas pembangunan pada reformasi bidang kesehatan, reformasi bidang pendidikan, infrastruktur, teknologi informasi, dan ketahanan pangan nasional. Kesimpulan, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan negara, terutama di Indonesia, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.